Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan di pagi yang penuh berkah ini. Di hari yang sangat indah, keindahan ditandai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pagi dengan penuh keimanan, diawali dengan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan awal yang baik ini menjadikan kebaikan menyertai hari-hari kita yang akan kita jelang. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengawal kita dan menjaga kita dari segala keburukan dan kemaksiatan, dan senantiasa meneguhkan kita di atas jalan kebenaran. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian kita ucapkan juga untuk keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia bersamanya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita kembali pagi ini membahas dan melanjutkan pertanyaan yang ke-206 dari kitab 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah, yaitu tentang apa yang seharusnya kita lakukan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mulia. Ini pertanyaan tentang kedudukan para sahabat dan kedudukan keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muallif kitab menjelaskan, yaitu yang wajib bagi kita adalah kita memiliki hati dan lisan yang baik kepada mereka. Hati yang lapang, lisan yang suci dan bersih kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarganya yang mulia. Serta kita berusaha untuk menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka. Artinya kebaikan mereka ini kita ucapkan, bahkan kita sampaikan, kita ajarkan. Serta menjaga lisan kita dari segala keburukan-keburukan dan apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Di mana mereka adalah manusia biasa, yang bukan maksum, yang bahkan terjadi fitnah antara para sahabat-sahabat yang mulia. Namun sebagai muslim yang baik tidak pantas untuk menceritakan keburukannya, menyebarkan segala hal yang terjadi di antara mereka dengan meninggalkan kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kedudukan mereka, para sahabat yang mulia. Telah menceritakan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Qur'an menceritakan bagaimana sifat-sifat mereka. Bahkan Al-Quran juga memberikan pujian kepada mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan itu.
Dan para sahabat Nabi yang mulia telah diceritakan juga dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Bagaimana mereka ini, bagaimana kedudukan mereka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala telah diceritakan dalam kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim. Bahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memuat banyak hadis. Kitab-kitab hadis telah memuat banyak hadis yang sahih tentang kedudukan mereka, tentang keutamaan mereka, dan bagaimana keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pandangan Islam. Maka salah seorang sahabat Nabi yang mulia menyebutkan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalaulah seandainya kalian ingin belajar tentang agama Allah ini, maka belajarlah kepada mereka yang telah mendahului kalian. Maksudnya adalah mereka para sahabat Nabi yang mulia. Karena beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya dan paling dalam ilmunya, dan mereka tidak membebani diri mereka dengan sesuatu amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang baik dan mereka memiliki akhlak yang mulia, maka titilah jalan mereka di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa firman Allah Tabaraka wa taala yang menjelaskan tentang sifat dan akhlaknya para sahabat Nabi yang mulia. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Adapun para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini keras terhadap orang-orang kafir. Di dalam urusan agama tidak ada yang namanya kita toleransi. Urusan akidah sesuatu yang sudah memiliki kedudukan, tidak boleh dicampur adukkan. Ini mana asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka ini tegas kepada orang-orang kafir, namun sesama mereka penuh dengan kasih sayang. Bukan sebaliknya. Kepada orang-orang kafir memiliki sikap lemah lembut, sikap kasih sayang, namun kemudian terhadap orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa taala, mereka saling benci, saling hasud, saling hasad, bahkan saling menjelek-jelekan. Ini tentu jauh dari sifat para sahabat Nabi yang mulia. Ruhama'u bainahum, mereka saling kasih dan saling menyayangi di antara mereka. Bagaimana kehidupan orang-orang muhajirin yang datang ke kota Madinah, yang tidak memiliki dan tidak membawa apa-apa dari harta benda, tapi kemudian mereka menyambut dengan penuh riang gembira. Mereka mengatakan cinta mereka, kemudian membuktikan dengan perbuatan, dengan pemberian mereka. Ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang. Dalam kehidupan mereka itu, saling memberikan perhatian dan saling menguatkan. Di antara ciri-ciri mereka juga, tarahum rukka'an sujada yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana. Di antara karakter para sahabat dan ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Tabaraka wa taala. Mereka melakukan ibadah. Mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kelihatan mereka rukuk, rukka'an sujada itu bukan hanya sekadar rukuk, tapi orang-orang yang betul-betul rukuk, banyak rukuk kepada Allah, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar salat, rukuk dan sujud, tapi Allah menggambarkan rukka'an sujada, yaitu orang-orang yang Masya Allah di dalam ibadah itu sangat banyak dan sangat rajin dan sangat bersungguh-sungguh. Yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka cari adalah ridha Allah Tabaraka wa taala. Jadi mereka beribadah, mereka melakukan kebaikan, yang mereka minta adalah, yang mereka cari adalah ridwan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian di antara karakter mereka juga, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat dari wajah mereka ini adalah orang-orang yang sujud, ada bekas. Orang yang sujud dengan orang yang tidak pernah sujud itu akan kelihatan dia. Orang yang mendirikan salat dengan orang yang tidak akan terasa dan akan bisa kita membedakan. Subhanallah, wajah-wajah yang disentuh oleh air wudu, yang dibasuh,
minimal 5 kali sehari semalam, itu subhanallah, itu akan memberikan bekas, memberikan athar kepada wajah mereka. Silakan kita bandingkan dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak melihat warna kulit, kita tidak melihat, ya, bentuk rupa wajah manusia, tapi subhanallah, ketika wajah itu disirami oleh air wudu, itu akan kelihatan, masya Allah, ya, wajahnya itu berseri-seri, akan kelihatan wajahnya itu akan indah dipandang dan sangat menyenangkan. Akan sangat berbeda, ya, ketika wajah-wajah orang-orang yang mungkin tampan, mungkin kulitnya masya Allah putih bersih, tapi subhanallah tidak pernah disentuh oleh air wudu, maka akan kelihatan, ya, cahayanya berbeda dengan, ya, penampilan orang-orang yang berwudu kepada Allah tabaraka wa taala ketika ingin salat. Maka simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kemudian itulah yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah tabaraka wa taala menggambarkan dalam, ya, zalika mathaluhum fit Taurat, dan itulah gambaran-gambaran mereka para sahabat Nabi yang mulia di dalam kitab Taurat. Bagaimana Allah menggambarkan karakter para sahabat di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi generasi Musa dan orang-orang yang semasa yang beriman kepada Musa, mereka tahu itu. Beginilah orang-orang yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mathaluhum fil Injil, Allah menggambarkan, ya, karakter mereka dalam kitab Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu kazar'in akhraja syat'ahu. Ibarat tumbuh-tumbuhan, sebuah tumbuhan, kata Allah, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunas, ya. Tumbuhan mulai nih naik, kemudian mengeluarkan tunas, ya, fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra. Kemudian tunas itu membesar, kemudian mengokohkan batangnya, kemudian tumbuh kuat, ya, tumbuh kuat. Kemudian tanaman-tanaman itu membuat para penanamnya, ya, kagum, tumbuh luar biasa, indah sangat luar biasa, cantik sungguh luar biasa. Ya, Allah jadikan senang di hati generasi, ya, orang-orang beriman di zaman itu. Liyaghidha bihimul kufar. Allah membuat hati orang-orang kafir itu, ya, sakit. Orang-orang kafirin melihat perkembangan tumbuhnya orang-orang beriman itu, jangan dikira mereka itu senang. Membuat hati mereka itu marah. Dan itulah yang terjadi. Maka hari ini kaum muslimin rahimakumullah, kita harus yakini akan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Kita harus yakini dengan pertumbuhan umat Islam, dengan pertumbuhan orang-orang yang setiap hari beriman kepada Allah dan Rasul, masuk kepada agama yang mulia ini. Maka jangan kita bergembira dengan berbagai macam bentuk, ya, kesepakatan-kesepakatan. Orang-orang Yahudi tidak akan membiarkan itu. Orang-orang, ya, Yahudi senantiasa akan memusuhi umat Islam, karena melihat pertumbuhan umat Islam ini membuat hati mereka ini, hancur, membuat mereka marah ini. Mereka buat dari seluruh sisi agar umat Islam ini tersuduti, tapi tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia tumbuh, yang membuat dia berkembang. Allah yang memberikan petunjuk kepada hati-hati setiap orang. Maka dia ibarat sebuah tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu menjadi besar dan sehingga menguatkan tanaman, dan kemudian tanaman itu menjadi kokoh tegak, ya, tumbuh kuat, kemudian membuat orang-orang yang menanamnya, ya, gembira. Dan begitulah seharusnya pendidikan kita, dan begitulah seharusnya anak-anak kita tumbuh. Pendidikan yang kita berikan kepada mereka membuat hati kita senang sebelum orang lain senang, membuat hati kita gembira sebelum hati orang lain gembira. Nah, seharusnya begitulah anak-anak kita. Tunas dari tunas ini kita harus rawat. Kita jaga akidah mereka, kita jaga iman mereka, kita jaga keilmuan mereka, adab mereka, sehingga subhanallah, kita orang yang mendidik sebagai orang tua merasakan bagaimana anak ini tumbuhnya dengan baik. Yu'jibu zurra. Itulah pendidikan yang berhasil. Orang tuanya merasa senang, guru yang mendidik merasa senang, bahkan orang-orang kafir yang merasa semakin sulit untuk menerimanya. Makanya hari ini ada ungkapan, ya, bahwa biarkan mereka, ya, di dalam Islam, gitu.
tapi kemudian akhlak dan adab serta muamalah mereka jauh dari Islam. Karena inilah bentuk kemarahan mereka. Mereka tidak bisa menahan pertumbuhan umat Islam. Mereka tidak bisa menahan banyaknya kaum muslimin hari ini. Tidak bisa. Karena hati itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun mereka membuat makar dari sisi yang lain. Biarkan mereka Islam, biarkan KTP mereka Islam, biarkan nama mereka Muslim, tapi akhlaknya, adabnya, muamalahnya, cara hidupnya, cara berfikirnya, bahkan cara berpakaian, bahkan pola di dalam berumah tangga, itu sungguh jauh dari nilai-nilai keislaman. Ini yang dibuat oleh musuh-musuh Islam itu sendiri. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, apa janji Allah? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Jadi setiap orang tua yang berjuang menumbuhkan, mengawal keimanan anaknya, setiap guru yang berjuang untuk mengawal generasi-generasi ini, dan setiap kita kaum muslimin yang berjuang dan beramal saleh dengan keimanan yang sudah ada, kita lakukan amal saleh, maka kabar gembira itu Allah sampaikan dengan ampunan yang besar dan ampunan serta pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan Islam dan keindahan janji Allah Tabaraka wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu gambaran karakter para sahabat, bagaimana mereka tumbuh di dalam agama yang mulia ini. Kemudian Allah lanjutkan di dalam surat yang lain, dalam surah Al-Anfal, Allah katakan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah sebutkan karakter mereka. Adapun orang-orang yang beriman, kemudian mereka berhijrah, hijrah, kemudian mereka berjihad. Mereka beriman di kota Mekah, kemudian hijrah, dan kemudian mereka ini beriman kepada Allah dan hijrah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Subhanallah, ini aktivitas yang luar biasa. Iman diikuti dengan hijrah, kemudian diikuti dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Adapun orang-orang yang memberikan tempat, kemudian mereka yang menolong, mereka itulah orang-orang yang mukmin sejati. Di mukmin sejati itu siapa? Terdiri orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian jihad, kemudian berhijrah, memberikan tempat dan pertolongan. Subhanallah, mereka itulah humul mu'minuna haqqan. Apa yang Allah berikan kepada mukmin sejati ini? Ampunan dan rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya tentang para sahabat Nabi yang mulia, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Adapun orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, dari golongan orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka meridhainya. Subhanallah. Tingkatan yang paling tinggi yang kita ingin cari itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersaksikan bahwa Allah ridha kepada mereka. Apakah kita berhak untuk mencela para sahabat? Apakah kita berhak untuk mencaci maki mereka? Sampai hari ini sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah itu masih diperbincangkan bagi orang-orang yang hatinya memiliki kefasikan, karena menganalogikan dengan kecilnya akal mereka. Bagaimana mungkin Abu Hurairah yang masuk Islamnya sudah masa-masa akhir dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian lebih banyak pula dia menghafal hadis Nabi, lebih banyak pula dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini dusta. Ini kata mereka. Ini kata mereka. Sampai hari ini ada di antara orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, tetapi tidak memuliakan Abu Hurairah sebagaimana Rasulullah dalam berpesan kepada kita, ya Allahu fi ashabi. Takutlah kalian kepada Allah tentang sahabatku. Masih ada di antara kaum muslimin yang berkiblat secara
berfikirnya bukan kepada Islam, tapi menjadi anak-anak orang-orang musuh daripada Islam. Mereka mengambil ilmu kepada musuh-musuh Islam. Akhirnya ibaratnya menjadi boneka dalam agama kita. Sehingga lisan mereka tidak terjaga, kemudian akhlak mereka tidak terjaga. Dengan mudahnya mereka menghina para sahabat, dengan mudahnya mereka merendahkan para sahabat Nabi yang mulia, termasuk sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisah yang masyhur tentang Abu Hurairah di mana beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketika dia merasa ketinggalan ketinggalan di dalam banyak kebaikan, termasuklah di dalam meriwayatkan hadis, maka dia berazam untuk menutupi ketertinggalannya itu, berazam kepada Allah, kepada dirinya, dan memohon kepada Allah agar Allah bukakan dirinya untuk belajar agama, memahami hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari jalan beliau banyak kita dapatkan riwayat, dan itu menjadi celah bagi orang yang hatinya ada kefasikan. Maka orang beriman akan senantiasa menerima kebaikan, tapi orang fasik sulit mereka menerima itu, karena senantiasa diukur dengan diri mereka sendiri. Kalau kita meriwayatkan hadis dalam berapa tahun mungkin tak bisa, tapi beliau adalah sahabat Nabi yang mulia yang didoakan oleh Rasulullah. Di saat itu dia mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, setiap kali aku hafal, kemudian aku terlupa kembali, kemudian aku hafal, terlupa kembali. Maka tolong doakan aku, wahai Rasulullah, agar aku bisa mengingat hadis-hadis yang telah aku hafal. Sebagai bentuk mengejar ketertinggalannya, dia mengabdi dengan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini ayat yang berikutnya adalah laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Ini juga menyebutkan tentang keutamaan mereka. Allah tabaraka wa taala telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar. Kemudian Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtawuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir muhajirin yang dikeluarkan dari rumah mereka, kemudian harta-harta mereka yang mereka cari adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum datangnya kaum muhajirin, kemudian mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mereka tidak memiliki sedikit pun di hati, di dada mereka ada rasa, dan bahkan mereka mengisarkan, mendahulukan sahabat-sahabat kaum Ansar walaupun mereka sendiri membutuhkan. Inilah keikhlasan, inilah cinta di mana mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya walaupun dia membutuhkan. Itu ada pada generasi sahabat. Itu ada pada generasi sahabat. Akhlak yang mulia seperti ini, memiliki al-ithar ini adalah salah satu menjadi kekhasan para sahabat Nabi yang mulia. Bahkan dalam kisahnya yang masyhur, jangankan harta, bahkan orang dia yang memiliki istri dua, dia tawarkan kepada saudaranya yang datang dari muhajirin. Ini hanya ada di generasi sahabat yang mulia. Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya dan mencintai para sahabatnya, kita berusaha untuk meniru akhlak-akhlak mereka dan adab-adab mereka serta ukhuwah yang terbangun di atas mereka. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang sulit dan susah, dan tentu membuktikan kecintaan itu dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi kemudian harus terlihat dalam perbuatan nyata kita. Mudah-mudahan ayat-ayat yang mulia ini menjadi bekal bagi kita untuk bisa memiliki pandangan yang mulia terhadap para sahabat Nabi yang mulia,
dan mencintai mereka, menundukkan mereka pada posisi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang keyakinan-keyakinan kita kepada mereka berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.